Hari ini gue pengen ngajakin kalian muter-muter ke beberapa daerah yang mungkin jarang diekspos. Beberapa daerah yang bikin kita ngerasa ngenes, miris, you name it. Jadi kalian duduk yang manis. Nama gue Happy Virus. Kalau kalian baru di sini, which is banyak banget, jangan lupa di subscribe. Dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Let's ride. Yeah, yeah. It's Anak LA. Let's get started. With Yafi Virus, come explore uncharted. Ya, ini gue sekarang masih di daerah kampus USC. Dan yang kalian lihat ini semrautan adalah murid-murid. Karena sekarang lagi jam sekolah ya. Jadi rame banget yang berkeliaran. Dan di kejauhan sana kalian bisa lihat downtown LA. Kita akan menuju daerah sana. Dan lebih tepatnya kita akan mencoba mengitari daerah Skid Row. Daerah yang somehow tanda kutip didedikasikan buat mereka, orang-orang yang tidak memiliki rumah permanen. Jadi beberapa daerah yang kita akan kunjungi ini adalah daerah-daerah yang gue rasa kalau lo sebagai turis atau orang baru atau even masyarakat lokal LA pun belum tentu mau datengin. Maka dari itu gue pengen ngasih unjuk sama kalian. Dan kita akan melihat banyak sekali tenda-tenda dan even rumah-rumah seperti yang di kanan ini nih, berjejeran. Itu isinya rumah, obviously, kayak bener-bener tempat tinggalnya mereka. Tapi sebelum itu tadi gue ngelihat sempat ada mural keren, pengen berhenti di situ dikit biar kalian get a good look, karena ada beberapa dari kalian di comment section di konten sebelumnya minta bang ke beberapa mural dong. Nah ini gue ngeliat ada muralnya Kobe Bryant almarhum, which is salah satu orang yang legendaris banget di kota ini. Jadi alangkah baiknya kalau kita suwonan dulu istilahnya gitu dah. Muralnya ada di sebelah kanan situ. Coba kita lihat dulu ya muralnya. Wih, ini dia, We Love Kobe. Anjay. Tulisannya, the moment you give up is the moment you let someone else win. Ish. Momen dimana kamu menyerah adalah momen dimana kamu memberikan orang lain untuk menang. Sedap. Jadi intinya jangan menyerah. Buat teman-teman juga, kalau misalnya lagi kesusahan di luar sana, jangan pernah menyerah. Karena kalau lo nyerah, orang lain bisa menang. Kalau mau menang, cobain terus. Sedap. Ini dia Kobe beserta downtown LA-nya. Keren. We love Kobe, of course. Mungkin seperti yang kalian bisa lihat, daerah ini tuh daerah industrial. Banyak pabrik-pabrik, banyak sekali tempat-tempat untuk ngejual sesuatu secara wholesale, secara bulk, secara banyak. Kayak di depan tuh, itu mereka jual fabrik-fabrik atau pakaian-pakaian, topi, celana, kaos, tapi wholesale, jadi borongan gitu loh. See? Wholesale mart, main wholesale mart, pabrik guys. Jualan topi sih di sini rata-rata kayaknya. Terus di sini, wah yang ini tempat ini nih, dosa nih. Boss Lady present the Players Club cocktail topless sports bar. Astagfirullah. Jalan dulu kita. Ini udah buka belum? Anjay. Oh tapi sebelahnya ada mural. Wih, berhenti dulu kita bentar. Muralnya gokil juga nih. Goks. Ada lowrider, ada polisi helikopter downtown, terus tulisan LA, anjay, LA kayak gini dong. Goks. Keren. Coba kalau ditelusurin, ini apa ini? Beware of dog. Wih, ini kayak cewek ya. Terus yang ini keren sih, pakai warnanya Lakers guys. Warnanya Lakers. City of Angels yang tulisannya. City of Angels. Gokil. Keren. Lanjut. Nah di depan itu ada beberapa tenda-tenda yang kita bisa lihat.
Dan ini sesuatu yang sering banget terjadi di mana kalau ada pabrik kosong kayak yang di depan ini nih. Ini gedung kosong nih, terbengkalai. Coba kita puterin ke sini dulu kali ya. Gue pengen lihat. Ini toko kosong nih, guys. Box. Coba gue nyebrang dulu deh. Pengen lihat gue. Udah dipilok-piloksin dalamnya. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya banyak orang yang mulai masuk dan kalau udah kelamaan kosong, tinggal di situ. Dan ada beberapa pesan nih, penting banget nih. Gun law debate a dead end. Oke. Debat tentang tentunya peraturan penggunaan senjata itu nggak ada habisnya istilahnya. Atau udah mentok. Dead end itu kan mentok ya. Oke, kita puterin. Tapi daerah sini kumuh banget kalau lihat tuh. Sampah berserakan di mana-mana. Ini adalah sisi yang tadi gue bilang dari Los Angeles yang mungkin kalian nggak lihat, dan gue rasa juga turis-turis nggak pernah kesini anyway, but sangat disayangkan ada beberapa daerah yang terbengkalai seperti ini. Ada yang ngomong sama gue tuh. Ada suara tadi. Suara dari mana gue nggak tahu tuh ya. Tadi ada suara bro. Terus di sini ada tenda-tenda yang seperti ini, mereka tentunya pasti udah berjejeran ya. Sampahnya banyak banget. Ya. Dan tadi gue lihat ada beberapa anjing tuh kan, sampai ke gang-gang sana cuy. My God. Dan gue bingung sama orang-orang yang parkirin mobilnya di daerah sini tuh, ini mau ngapain nih? Udah tertutup sekali. Di sini banyak sih mural-mural keren ya. Di pabrik-pabrik ini. Pabrik wholesale. But this is suatu area yang gua pun sebagai lokal yang udah 19 tahun tinggal di sini, masuk 20, bisa dibilang, bisa dihitung dengan jari berapa kali gue pernah ke daerah sini. Tapi kalau kalian lihat billboard di depan sana tuh yang di atas, itu kalian dari LA sisi manapun kalau tinggi dikit itu pasti kelihatan. Dari Hollywood sign itu kelihatan, dari Griffith Park itu kelihatan, ada bukit dikit, dari tol juga kelihatan. Somehow itu kelihatan banget, dan dari jauh malah justru kelihatan lebih besar si billboard ini, digital billboard ini. Dan banyak dari mereka itu kalau nggak nyangkut di daerah Skid Row, mereka banyak tentunya berteduh di bawah jembatan. Kayak contohnya yang ini nih, tuh dia benar-benar dari box top loh. By the way, hiraukan rambut gue kan habis pakai helm. Tapi minum air putih dulu cuy. Seger banget. Jadi kalau lagi nonton, this is a time to take a break. Minum air putih dulu. Habis itu kita jalan lagi. Kalau kalian baru, by the way, please banget di subscribe. Channel ini seru kok, seru banget. Dengan adanya komen kalian juga, kalau bisa komen, kalau bisa nge-like dan nge-share, itu bisa ngebantuin banget konten-konten kreator Indonesia yang ada di luar negeri, secara kita nggak dapat endorsan sebanyak konten-konten kreator yang di Indonesia. So, your likes, your comment, your sharing itu sangat amat membantu biar kita nggak tumbang kayak banyak konten kreator lainnya yang di luar negeri yang mungkin udah nggak konten lagi. So, I need your help. Oke? Lanjut kita. Ini ada Mercy berani banget ya parkir di daerah kayak gini, di pinggir jalan. Sedangkan depan-depannya begini. Goks. Dan di sana ada yang lagi mandi, lo bayangin ya. Pakai hydrant, semprotan gitu, terus ambil lagi mandi. Gile. What's up?
Rusuh banget nih, banyak mobil diangkut-angkutin. Biasanya kalau kayak gini tuh udah kelamaan terus diangkut sama pemerintah. Ini rusuh sih. Coba kita telusurin lagi gang-gang sini ya. Ini mau kemana mobil? Daerah sana tuh banyak tenda-tenda. 1-2 doang sih, tapi orangnya banyak. Tendanya nggak banyak. Ada yang lagi nato mungkin, ada yang lagi potong rambut. Gue barusan ngeliat ada muralnya Nipsey Hussle sama Kobe Bryant di sini. Jadi gue pengen lihat juga nih mural. Wih, Nipsey, legendnya LA. Goks. Terus di sini muralnya Kobe Bryant bersama jersey-nya tuh. Nice. Kita semua yang di LA itu kangen banget sama Kobe sih. Ini nggak jauh dari sebelah sana ada gedung yang terbengkalai tapi ada pintu yang kebuka. Ini gue yakin banget nih ada yang tinggal di dalam sih. Oh iya, gue juga ngeliat ada orang di dalam barusan. Gokil. Ih, males banget. Mau masuk juga males. Terus 1-2 blok dari situ, kalian udah ngeliat nih pabrik-pabrik apa jualan wholesale juga pakaian-pakaian, karena ini adalah daerah fashion district, which is sesuatu atau tempat yang pernah gue kunjungi, even sama Bang Dayat pun. Dan di sini real business is happening, ya kan? Terus kalau lihat di kejauhan sana udah gedung-gedung downtown. Nih lo kalau mau custom udah ada kayak daerah Majestic tuh lo. Zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kaos-kaos di mana gue nggak tahu kalau di Jakarta. Kaos-kaos murah begini. Tadi kalau gue belokin ke kanan sedikit, daerahnya vibe-nya udah beda lagi. Kita belok ke kanan sini nih, mumpung one way. Kalian bisa lihat sendiri daerah sini vibe-nya beda lagi kan. Di sini udah bener-bener toko-toko semuanya. Orang berjual, beli, bisnis, dan bisa kelihatan ini terasa sunyi dan sepi. Kalau lo nanya, kenapa bang? Pendapat gue adalah karena situasi sekarang yang sedang berlanjut. Banyak sekali petugas-petugas imigrasi S tuh lagi nangkepin orang, dan di sini tentunya konsentrasi imigran itu tinggi sekali. Makanya ini sepi. Harusnya hari biasa business as usual, harusnya rame. Weekend memang harusnya lebih rame, tapi ini tidak sesepi ini seharusnya. Oke, jadi kita mulai belokin dan mulai menjauh dari fashion district, which is where we are currently, dan menuju ke daerah-daerah yang tadi gue bilang, tempat yang konsentrasi orang-orang yang tidak punya rumah itu rata-rata menetap. Dan buat teman-teman yang misalnya ngelihat ada beberapa hal yang kalian notice dan selalu di komen adalah tiang listrik. Banyak banget yang bilang, lo nggak mungkin di Amerika, masa ada tiang listrik? Halo, ini tiang listrik. Gue di kota LA, ada tiang listrik banyak cuy. Buat pemerintah itu sesuatu perubahan yang nggak masuk akal secara finansial. Jadi banyak jalan-jalan yang tidak diupdate. Salah satunya ya ini.
Udah hijau lagi. Yuk, jalan. Ini kenapa ada tiba-tiba sakura? Cantik sekali. Ini dari vibe-nya aja udah kelihatan banget. Kalau ini kita sudah masuki daerah Skid Row. Kalian udah lihat banyak tenda-tenda di kiri kanan. Dan semerbaknya juga udah beda banget guys. Kita pernah malam-malam kesini tapi nggak kelihatan apa-apa. Dan ini yang gue bilang sangat disayangkan karena daerah yang sangat terbengkalai. Bukan cuma tenda doang, tapi kalau kalian melihat RV van gini, itu di dalamnya ada orang dan tinggal di situ. Dan kalau udah terlalu pelan, kadang-kadang ngeliatinnya tuh kayak, weh gitu, nggak mau santai. Ini tenda kayak gini kan udah jadi bro. Barusan dilihat gue dalam tuh ada tempat duduk, ada TV di dalamnya, gede-gede banget cuy. Gimana lo nggak ngenes? Gimana lo nggak kasihan melihat hal-hal seperti ini? Di tengah susahnya ekonomi, seperti ini. Ini ada apartemen yang kelihatannya bagus gedungnya di tengah-tengah ginian. Siapa yang mau tinggal di situ ya? Nih banyak RV kan kalian lihat ya di kiri kanan itu isinya orang tinggal semua cuy. Dan mereka parkirnya di sini terus. Dan kabarnya itu ada mafia yang ngontrol daerah sini. Kita gas dulu ya. Ini RV kayak gini nih, lihat deh. Sekali lagi nih tadi gue bilang sisi Los Angeles yang mungkin kalian nggak pernah ke expose selain dari konten kreator lokal. Go ahead, my man. What's going on? Ini lo lihat kiri kanan disediain kamar mandi umum. Tapi ya kiri kanan seperti ini deh. Tuh, rusuh banget cuy. Lo kalau malam kesini itu udah vibe-nya udah beda banget deh. Bedanya beda banget. This is LA dan kalian bisa lihat di kejauhan sana adalah downtown LA yang megah, yang mewah, penuh dengan transaksi, uang banyak muter. Tapi dari sini kalian bisa lihat sisi yang sangat amat berbeda. Kalau kalian baru di sini dan kalian shock ngelihat suasana di sini, tenang aja, channel ini nggak cuma ngasih lihat hal-hal yang kayak gini, tapi juga kita mencoba adil dan ngasih kalian lihat suasana daerah-daerah yang emang cantik dan emang bagus. Tapi maka dari itu, kalau kalian baru juga, gue selalu ngingetin kalian untuk minum air putih. Jadi yuk, minum air putih dulu kita.
seger banget. Dan kalau kalian enjoy ngeliat konten kayak gini, muter-muter, jangan lupa untuk komen dan bilang, jalan terus bang, gas terus bang, daerah baru bang, oke? Penuhin komen di konten ini dan konten-konten lainnya, karena kalau gue boleh jujur dikit, nggak mudah jadi konten kreator Indonesia di luar negeri. Endorsan itu nggak masuk dari brand-brand Indonesia, nggak banyak yang berani endorse kita. Itu bisa dibahas kenapanya di lain hari, but dengan adanya bantuan kalian dari nonton, dari komen, dari nge-like, apalagi nge-share, itu bisa ya membuat kita bisa bertahan terus deh, dan nggak runtuh lah istilahnya sebagai content creator di luar negeri. Oke, ya udah, jalan lagi kita. Ada yang lagi ngapain, lagi motong nggak jelas, nyebrang aja udah. Sejujurnya kalau gue boleh sharing dikit, pertama kali gue melihat hal-hal seperti ini, gue nggak bisa kasihan. Kenapa? Karena tentunya gue melihat dari kacamata seorang imigran yang harus belajar budaya, bahasa, dan gimana pun caranya biar bisa survive. Dan sedangkan secara statistik, kebanyakan orang-orang yang tinggal di sini adalah orang-orang lokal, orang-orang asli Amerika yang mereka seharusnya sudah tahu budaya lokal, tapi kok disia-siakan kesempatan mereka. Awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan setelah gue mulai belajar kenapa mereka bisa berada di titik ini, sistem apa yang membuat mereka akhirnya nyangkut di sini, disitulah gue mulai merasa empati. Ada helikopter LAPD yang lagi turun. Entah ada kejadian apa tuh. Di sebelah kiri kita barusan kayaknya habis beli sepeda kayaknya. Barusan ada transaksi. Terus sepedanya dibawa. Terus kalau kamu lihat banyak orang yang pakai baju biru nih, itu kru-kru kebersihan. Jadi tetap sama pemerintah sini tuh dibersihin, dikasih beberapa fasilitas. Tapi gue penasaran tadi helikopter itu kemana ya? Dan ini biasanya lagi nungguin donasi makan siang tuh di sana. Terus ini orang lagi push apa lagi ngapain ya? Kita nggak tahu seperti apa kalau lagi malam, kalau lagi dingin, kalau lagi summer dan panas banget. Situasinya kayak gimana kita nggak tahu sama sekali. Kita cuma bisa ngelihat pada pagi hari. Karena sejujurnya kalau malam-malam main ke daerah sini sih, gue sangat amat tidak merekomendasikan itu. Wah, kayak ngenes gitu loh ngeliatnya. Ini mau kemana nih orang? Ini dulunya kalau gua nggak salah ya, itu tuh perpustakaan, kalau nggak salah library. Tapi ya udah nggak ada lagi lah.
Banyak sekali lembaga-lembaga yang tentunya berniat baik untuk membantu kehidupan sehari-hari di sini, kayak memberikan air bersih, makanan bersih. Tapi tentunya permasalahan intinya itu kan ada di sistem. Kalau sistem itu dibentuk untuk merugikan mereka, akan selamanya ini seperti ini. Ini lagi ngantri makan siang gratis nih, kalau kalian melihat ya. Dan ada beberapa tempat juga disediakan oleh pemerintah setempat, shelter atau tempat penginapan yang mereka itu harus mulai ngantri dari siang. Salah satunya tempat yang tadi juga, itu mereka menyediakan makan siang dan juga menyediakan tempat tinggal untuk orang-orang ini. Nah, permasalahannya adalah tempat-tempat seperti ini, kayak ini di depan nih, The Midnight Mission, itu hanya terbatas karena tentunya ada permasalahan dengan budgeting. Kedua, banyak sekali orang-orang yang memilih untuk tidak tinggal di situ karena banyak peraturan. Oke, barusan habis ganti baterai, tadi tiba-tiba mati. Kita masih ada di tengah-tengah daerah Skid Row ya. Dan di sana tuh, di kejauhan sana ada orang lagi mompa hydrant, which is harusnya digunain buat pemadam kebakaran sebagai sumber airnya mereka. Semoga ini bisa membuka mata kalian bahwa tidak semuanya itu indah. Even Los Angeles, kota yang selalu gue bangga-banggain, tapi sebagai suatu kota yang bagus itu pasti ada yang jelek. Ini tiba-tiba gue ngeliat ada pecahan kaca. Gue even nggak mau tahu ini apa. Rata-rata kalau kayak gitu berarti ada habis mobil yang dijebol. Mungkin parkir di sini, which is nggak seharusnya. Secara ini di trotoar merah, yang artinya kalau merah tuh lo nggak boleh parkir, terus dijebol. Jadi kesimpulan apapun yang kalian buat dari melihat video ini, intinya adalah biar kalian itu bisa lebih inform aja sih. Ini ada orang bule yang di sini. Jalan kita. Terus nih barusan aja gue ngeliat ada LAPD yang lagi minggir ke sini. Nah, lo ngecek sesuatu nih. Ini terlalu di pinggir jalan mungkin. Wah. Oh, di sini ada kan tuh Homeless Healthcare Center. Sedih ngeliatnya sejujurnya. Karena sekali lagi, setelah gue pelajari, mungkin itu bisa gue bahas di konten lainnya. Banyak sistem yang sebenarnya justru membuat orang-orang ini terbengkalai. Karena gue sih, mungkin dari sisi naif gue itu percaya nggak ada yang namanya orang dilahirkan penuh dosa, nggak ada orang dilahirkan ketagihan obat-obatan terlarang. Tapi banyak dari mereka yang kena PTSD atau namanya Post Traumatic Disorder kalau nggak salah ya, dimana mungkin itu dari perang atau mungkin kejadian-kejadian dalam hidupnya mereka. Jadi akhirnya mereka terbengkalai, mereka akhirnya mencoba 1-2 obat-obatan mungkin, terus ketagihan, dan hidup mereka jadi ketergantungan oleh obat-obatan tersebut. Dan sangat disayangkan, sangat disayangkan. Banyak dari mereka ini, dan gue gak bermaksud untuk ngebelain mereka, hanya sekedar berbagi opini, adalah bukan salah mereka. Karena ada banyak sekali cerita-cerita yang gue pernah dengar ketika ngobrol dari beberapa mereka actually veteran, dulunya di militer. Mereka trauma karena mereka pernah
melihat hal-hal yang seharusnya manusia itu tidak lihat. Teman seperjuangannya dia jadi korban atau gimana, terus akhirnya stres. Dan akhirnya mereka nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus lari kemana karena nggak ada sistem yang merawat mereka. Disitulah mereka kena dengan beberapa ya hal-hal yang tidak ideal lah, yang akhirnya membuat mereka jadi ketagihan dan akhirnya terjerumus di dunia ini. Dan kalau udah masuk ke dunia ini, keluarnya susah banget. Lo bisa ngelihat nih dari dua sisi yang berbeda ya. Gue pengen kasih berhenti sebentar. Sini. Lo di sini ngelihat ada orang dagang, ada orang jualan, yang gue berani taruhan sama kalian mereka rata-rata imigran. Dan sedangkan di seberangnya itu orang-orang lokal yang akhirnya malah jadi gembel. Di sini sisi imigran, kerja keras dari luar negeri, rata-rata mulai dari zero dan akhirnya bisa punya bisnis. Terus di sebelah kanan, rata-rata orang lokal Amerika yang terlahir di Amerika dengan segala macam dokumen yang mereka bisa gunakan untuk punya kerjaan tanda kutip benar, tapi akhirnya berada di sisi sini. It's sad. Jadi kita meluncur lagi sekarang dan gue pengen ngasih informasi aja. Ini ada perbatasan yang tidak resmi. Tepatnya ini nih, Jalan Los Angeles. Jalan Los Angeles ke sana, kalau malam, polisi dan petugas keamanan itu mencoba membersihkan daerah sini. Jadi kalau ada gembel-gembel atau ada homeless-homeless gitu, digeser ke daerah tempat kita tadi. Maka mereka akan ditangkap dan coba diusir-usirin dari daerah-daerah sini. Kalau malam. Kalau siang dibiarkan saja begini. Tapi kalau udah malam, mereka dioper ke daerah belakang tadi tempat kita tadi muter-muter. Dan kalau di daerah sana nggak digubris sama sekali sama polisi. Kenapa sebabnya gue pun kurang tahu. Which is sad karena disinilah terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Lo lihat orang-orang kalau daerah sini tuh, lihat dong, udah beda, vibe-nya udah beda. Walaupun kalau during the day bercampur, berbaur. Tapi kalau udah malam seperti yang tadi gue bilang, mereka diusir ke daerah belakang sana. Padahal di seberang ini ada toko buku yang gue sama Tracy pernah kunjungin. Kalau kalian lihat, ingat namanya The Last Bookstore. Oke. Nih mbak-mbak ngaca, mau ngapain bu? Foto di daerah downtown. Foto apa cung? Saran gue buat teman-teman yang turis yang kepikiran untuk mengunjungi LA, kalau bisa, apalagi kalau kalian kepikiran untuk nyewa mobil, jangan cari hotel di daerah downtown LA, oke? And this is why, ini sebabnya gue pengen ngasih lihat sama kalian daerah downtown seperti apa biar kalian tidak melakukan kesalahan tersebut. Kalau siang aja begini, kalau malam itu jauh lebih menyeramkan. Mendingan kalian nabung sedikit lagi, duitnya disimpan untuk bisa nginep di daerah yang beda, daerah lain di luar dari downtown demi keamanan kalian sendiri, oke? Tapi suasana downtown kalau lagi pagi hari juga nggak ada yang bisa lo lihat-lihat, boy. Jadi mau ngapain? Ya. Ini kita udah masuk ke daerah perhiasan, distrik perhiasan. But that's pretty much it. Semua daerah-daerah turis LA itu di luar dari downtown, percaya sama gue. Mungkin ada satu atau dua, but it's not much.
Dan beberapa instansi kalian bisa mungkin melihat orang syuting kayak gini nih, lagi syuting nih, Hotel Perla. But that's pretty much it. Ini kita sekarang benar-benar di jantungnya downtown LA, which is namanya Pershing Square. Kita udah pernah ke sini sebelumnya, muter-muter sebentar. Mati banget ini. San Francisco memiliki pusat kota yang kayak gini juga, jauh lebih rame. Orang actually nongkrong, orang actually main, ngopi, even ada beberapa yang kerja. Kalau di sini, istilah zaman dulunya madesu banget ini, suram aja intinya, nggak ada apa-apa sama sekali. Lo bayangin dong, di tengah kota ini udah gedung-gedung LA yang kalian mungkin sering lihat kalau lagi main GTA, even tempat ini sendiri mungkin kalian pernah kunjungin di GTA. Aslinya nothing guys, kosong. Ini kan jam makan siang nih, kalau nggak salah sekarang itu jam 1, bener. Karena jam 1 siang, nothing guys. Kalau di San Francisco, New York, ini taman diisi sama orang-orang yang kerja, mencari suasana luar kantor, duduk dengan matahari yang enak ini, bisa dipakai. Tapi LA bukan tipe yang outdoor. Kosong. Iya, orang duduk doang di sini. Nothing. Dan kalau gue bilang nggak banyak sampah berserakan juga, cuman something about it. Ya kosong aja udah. Sangat disayangkan. Geser beberapa blok dari daerah kumuh tadi, daerah finansial, orang banyak yang jalan, baru ini terlihat seperti downtown. Even then, mereka berkumpul di depan kafe, nggak terlalu banyak orang yang jalan. Kalau New York, ini trotoar udah penuh sama orang jalan. Tapi kalian juga bisa melihat sendiri perbedaannya antara downtown dari sisi yang banyak kumuh, orang-orang homeless, sama downtown yang benar-benar diisi sama daerah perkantoran. Ini jaraknya literally barusan kita muter-muter itu 3 menit. Tapi kesenjangan sosial yang tadi gue sempat sebutkan karena sistem tersebut bisa memberikan atmosfer yang sangat berbeda. Dan maka dari itu gue harap konten ini bisa membuka mata kalian untuk melihat LA itu ada 2 sisi, sama seperti kota-kota lainnya. Di Jakarta pun gue melihat banyak sekali daerah-daerah yang mewah, restoran yang makanannya nggak ada di bawah 200.000, 500.000. Tapi juga ada sisi dari Jakarta yang sangat kumuh, yang sangat memprihatinkan, yang selalu membuat gue itu gemas ketika ada orang bilang Indonesia itu udah hebat. No, sebuah negara itu bukan dilihat dari teknologi tercanggihnya, tapi justru dari sisi yang paling bawah. Kalau masih banyak orang yang nggak bisa even untuk hidup, bahkan memutus untuk mengambil hidupnya sendiri karena nggak bisa bayar perlengkapan sekolah, itu jangan sekali-sekali bilang Indonesia udah maju. Itu opini gue. Pendapat kalian seperti apa? Taruh di komen. Nama gue Heavy Virus. Thank you udah nonton dari awal sampai habis. I love you guys. Jangan lupa minum air. Be nice to another. And I will see you next time. Dah. Triple clash, I got stories to tell. From moving across oceans, living life so well. Life in LA. Konten bonus. Kalian sempat ingin gak sih beberapa waktu lalu, setahun atau even maybe 2 tahun lalu, ada gedung yang sempat terkenal karena terbengkalai padahal gedung baru dan akhirnya dipiloksin sama orang-orang. Nah, gedung itu ada di depan kita persis. Kalian bisa lihat sendiri, dipiloksin dari lantai bawah sampai lantai atas. Gue nggak mau masuk ke sini sekarang. Kalau emang mau masuk pun itu mendingan malam-malam. Tapi lo lihat ini gedung terbengkalai, sudah dalam proses pembangunan beberapa tahun ke belakang, tapi ujung-ujungnya mentok segini doang. Maka dari itu kalau lo lihat dipiloksin guys. Ini padahal berseberangan sama Crypto Arena, tempatnya Lakers main. Kita lihat pelan-pelan ya. Piloksan.
Tuh. Kalau kalian ingat, this is it right here. Gokil. Terbengkalai guys.